Presenter Jessica Iskandar, mengungkapkan imbas menjadi korban penipuan yang dilakukan rekan bisnisnya, senilai 10 miliar rupiah. Pasca ditipu, Jessica Iskandar kini pusing memikirkan cara untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah KPR. Pasalnya, keuntungan dari usaha menyewakan mobil-mobilnya itu, dipakai Jessica untuk membayar cicilan rumahnya. Disampaikan istri Vincent Verhaeghe, kini dirinya sudah menunggak cicilan KPR rumahnya selama 3 bulan. Bukan hanya satu rumah, Jessica Iskandar harus menanggung cicilan untuk 3 rumahnya di Jakarta. Karena bingung membayar, wanita yang akrab disapa Jedar itu pilih menjual ketiga rumahnya. Namun hingga kini rumahnya belum ada yang terjual, karena ia tak sanggup membayar cicilan dan tunggakan KPR rumahnya. Semuanya dijualkan rumahnya, masih pada nyicil. Yang satu masih 5 tahun, yang satu masih 2 tahun lagi. Jelas Jessica dikutip dari YouTube Trans 7, Selasa tanggal 8 November tahun 2022. Per bulannya udah nunggak 3 bulan, Raffi Ahmad lanjutnya. Diketahui, awalnya Jessica Iskandar menyewakan 11 mobil mewahnya pada usaha rental milik rekan bisnisnya, Christopher Stefanus Budianto atau Stephen. Namun kini 11 mobilnya dan sejumlah uang yang ditaksir senilai 10 miliar rupiah lenyap. Jessica dan sang suami pun melaporkan kasus penipuan yang dialami ke Polda Metro Jaya. Jessica pun sempat meminta bantuan ke Raffi Ahmad untuk melunasi cicilannya. Mengetahui sahabatnya pusing membayar cicilan, Raffi Ahmad pun penasaran dengan jumlah yang ditanggung Jessica tiap bulannya. Sebulannya berapa? Tanya Raffi selaku host program FYP, Trans 7. Namun Jessica tak mau belak-belakan menyebutkan nominal. Ada lumayan, ucap Jessica singkat. Ia sempat berbisik kepada Raffi Ahmad, terkait jumlah cicilan yang ditanggungnya. Wah berat juga ya, timpal Raffi. Sempat diam beberapa saat, suami Nagita Slavina kemudian mengutarakan niat baiknya untuk membantu Jessica. Namun Raffi merasa nominal tunggakan 3 bulan cicilan yang harus dibayarkan Jedar terlalu besar. Sehingga ia menyampaikan kemauannya untuk membantu bayar cicilan rumah Jessica sebulan. Sempat diam beberapa saat, suami Nagita Slavina kemudian mengutarakan niat baiknya untuk membantu Jessica. Namun Raffi merasa nominal tunggakan 3 bulan cicilan yang harus dibayarkan Jedar terlalu besar. Sehingga ia menyampaikan kemauannya untuk membantu bayar cicilan rumah Jessica sebulan. Sebelumnya, permasalahan terjadi disebabkan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe kecewa lantaran Christopher Stefanus Budianto alias Stephen, tak menghadiri agenda sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vincent Verhaeghe geram, karenanya dan meminta Stephen agar menghadiri sidang selanjutnya, yang digelar pekan depan. Namun di sisi lain, Togar Situmorang selaku kuasa hukum Stephen, mengungkapkan semalam, kliennya dan Vincent Verhaeghe telah berkomunikasi berkali-kali daripada tergugat, yaitu Pak Vincent ingin jumpai dengan klien kami, sedangkan mereka berteman bisa telepon-teleponan, kata Togar Situmorang saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Semalam klien kami telepon ke Pak Vincent, tegasnya. Keduanya sudah berkomunikasi, dan telah terjadi kesepakatan di antara keduanya. Mereka sudah bicara dan sudah diiyakan, dan mudah-mudahan puji Tuhan Pak Vincent sudah sampaikan di ruang mediasi. Betul sudah berkomunikasi, ujar Togar Situmorang. 6. Sebelumnya, Vincent Verhaeghe geram dan meminta Stephen agar segera hadir dalam sidang selanjutnya. Hadir aja CSB, kan katanya dari pihak sebelah mau hati ke hati. Ya udah hati ke hati jangan nggak hadir, tegas Vincent Verhaeghe. Kan dari awal kita mintanya kayak gitu. Mau alasannya apapun itu, aduh, itulah yang bikin saya kesel kadang-kadang. Mau damai tapi nggak hadir. Sambungnya, lebih lanjut, Vincent Verhaeghe mengaku tak masalah jika Stephen tak ingin berdamai. Ia bersedia untuk melanjutkan persidangan. Saya berharap dia hadir. Kalau nggak datang nggak mau saya. Apa yang mau diomongin? Kalau nggak mau damai kita lanjut aja sidangnya, ucap Vincent Verhaeghe. Kalau dikembalikan mau, oke, tapi ketemu jangan pakai kuasa hukum, imbuhnya. Apalagi, kasus penipuan yang menimpa Jessica Iskandar ini juga sudah terekspos media, sehingga bisa dibaca dan diketahui oleh orang tuanya. Hal itu pun disebut Jessica membuat orang tuanya, terutama sang ayah, jatuh sakit. Ayah dari Jessica Iskandar pun sempat jatuh di kamar mandi, hingga akhirnya dilarikan di rumah sakit.
Ia disebut jedar stres soal kasus ini sehingga membuat pusing dan jatuh di kamar mandi. Di situ beratnya juga di saya, karena saya merasa saya sudah gede, saya nggak mau sampai menyusahkan keluarga, apalagi orang tua saya karena mereka sudah tua, begitu, kata Jessica. Jessica Iskandar pun berharap, kasus penipuan dengan terlapor atas nama Stephen ini bisa cepat diselesaikan. Apalagi Stephen disebut mangkir dari panggilan persidangan, dan kini disebut tak diketahui rimbanya. Saya sebagai korban berharap bisa dipulihkan hak-haknya, dan jangan sampai hal kayak begini terjadi lagi, kata Jessica Iskandar. Mudah-mudahan bisa cepat diproses, supaya nggak ada korban-korban yang lain. Ternyata sekarang korbannya banyak, ada 4 laporan polisi, dengan nama terlapor yang sama. Berarti sudah ada beberapa korban. Ini harus cepat diselesaikan, harus bisa tertangkap, kok bisa masih bebas di luar sana tanpa ada yang menjerat dia. Kata Jedar, pengakuan ini datang setelah pada akhir pekan kemarin, Jessica Iskandar meminta atensi dari pihak kepolisian, untuk segera mencari Christopher Stefanus Budianto, alias Stephen yang kerap mangkir dari agenda sidang. Dalam kesempatan yang berbeda, kuasa hukum Jessica Iskandar, Roland E. Potu, juga mengharapkan tindakan tegas dari pihak kepolisian, agar kasus tersebut segera menemui titik terang. Sebagaimana kami mendapatkan fakta juga, terlapor CSB mangkir dari panggilan kepolisian, sudah 2 kali mangkir. Di sini kami meminta Bapak penyidik agar menindaklanjuti, ungkap Roland di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Jessica Iskandar curhat, dirinya sering sakit hingga pernah ditelepon bank karena saldo rekeningnya tidak cukup, untuk autodebit. CNN Indonesia, Kadafi. Apalagi, kasus penipuan yang menimpa Jessica Iskandar ini, juga sudah terekspos media sehingga bisa dibaca dan diketahui oleh orang tuanya. Hal itu pun disebut Jessica membuat orang tuanya, terutama sang ayah, jatuh sakit. Ayah dari Jessica Iskandar pun sempat jatuh di kamar mandi, hingga akhirnya dilarikan di rumah sakit. Ia disebut jedar stres soal kasus ini, sehingga membuat pusing dan jatuh di kamar mandi. Di situ beratnya juga di saya, karena saya merasa saya sudah gede, saya nggak mau sampai menyusahkan keluarga, apalagi orang tua saya karena mereka sudah tua, begitu, kata Jessica. Jessica Iskandar pun berharap, kasus penipuan dengan terlapor atas nama Stephen ini bisa cepat diselesaikan. Apalagi Stephen disebut mangkir dari panggilan persidangan dan kini disebut tak diketahui rimbanya. Saya sebagai korban berharap bisa dipulihkan hak-haknya, dan jangan sampai hal kayak begini terjadi lagi, kata Jessica Iskandar. Mudah-mudahan